Dalam hidup, ada luka yang tidak terlihat darahnya. Hanya terdengar dari napas seorang ayah yang menahan kecewa. Namaku Karjo, mantan kepala desa. Selama puluhan tahun aku menjemput matahari lebih pagi daripada ayam berkokok. Demi membangun rumah, membeli tanah, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa tuaku. Semua kulakukan agar anak tunggalku Ani bisa hidup lebih tenang dari ku tak perlu merasakan kerasnya tanah yang kutapaki sejak muda. Tapi ternyata, tanah yang kupupuk dengan cinta justru menjadi panggung pengkhianatan. Inilah ceritaku. Cerita seorang ayah yang pernah percaya dan akhirnya dipaksa belajar bahwa tidak semua yang kau beri hati akan kembali dengan hormat. Aku berdiri di depan rumah itu, rumah yang dulu kubangun dengan tangan yang pernah kuat, dengan punggung yang dulu tak pernah mengeluh meski diterpa matahari yang garang. Setiap bata, setiap kayu, setiap genteng, seolah masih menyimpan gema langkahku saat pertama kali menapakinya dengan penuh harapan. Dulu, ketika Ani masih kecil, ia sering berlari di halaman sambil tertawa seperti burung kecil yang baru belajar terbang. Suaranya melayang-layang, membuat rumah ini hidup seperti taman yang selalu berbunga. Kini, halaman itu sepi. Udara di sekelilingnya dingin, seakan pohon mangga di samping rumah pun ikut bersedih. Aku menatap pintu utama, pintu yang dulu kubeli dengan bangga setelah menabung selama 3 musim panen. Kini warnanya pudar, bukan karena usia, tapi karena hilangnya doa yang dulu memenuhi sudut-sadut rumah ini. Sejak Ani menikah dengan Bagas dan tinggal di sini, rumah ini bukan lagi tempat istirahat jiwa, melainkan panggung kegaduhan yang membuat malam terasa lebih gelap dari seharusnya. Aku ingat pertama kali Bagas kuterima sebagai menantu. Lelaki itu datang dengan baju rapi, suara lembut, dan sikap yang sopan. Ia mengangguk padaku dengan penuh hormat. Tetapi hormat itu hanya kulit luar seperti cat tembok yang indah, namun mengelupas ketika hujan pertama datang. Sekarang, ketika aku berdiri di sini, ada perasaan asing yang merambat di dadaku. Rumah yang dulu menghangatkanku kini terasa seperti tempat yang menolakku. Jendela-jendelanya menatapku seperti mata yang tak mengenal lagi pemiliknya. Angin malam menyusup lewat sela-sela genteng, membawa bau alkohol sisa pesta semalam, dan bau menusuk sampai tulang. Aku menelan ludah, rasanya pahit. Tidak ada ayah yang siap melihat rumahnya berubah menjadi sarang bagi kebiasaan buruk menantunya. Rumah ini dulunya adalah istana kecil untuk Ani, tempat di mana ia belajar membaca, belajar berdoa, belajar mengenal dunia. Kini, di ruang tamu yang sama, gelas-gelas berisi minuman memabukkan, bertebaran seperti bukti betapa berantakannya arah hidup Bagas. Aku menghelai napas panjang. Ada luka yang tidak terlihat darahnya, tapi terasa perihnya. Luka itu tidak datang dari dunia luar, melainkan dari orang yang dahulu kupercaya akan menjagakan anakku. Aku menyentuh dinding rumah itu, seakan ingin bertanya, masihkah kau mengenal aku, Nak? Ayah yang membangunmu dengan cinta, namun rumah hanya diam-diam yang terasa lebih menusuk daripada kata-kata kasar siapapun dalam hati. Aku tahu satu hal. Hari ini adalah awal dari badai panjang yang tak pernah kusangka akan menerjang hidupku. Dan seperti tanah yang retak setelah kemarau, hatiku pun mulai pecah dalam diam. Sejujurnya, dulu aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang lelaki bisa berubah secepat angin yang membawa abu. Bagas, dia pernah datang seperti harapan yang mengetuk pintu. Sikapnya sopan, kata-katanya manis, dan ia selalu menundukkan kepala di depanku. Sorted. Aku percaya bahwa ia akan menjadi pelindung bagi Ani, teman hidup yang akan memegang tangannya ketika badai menimpa. Bukan malah menjadi badai itu sendiri. Aku masih ingat hari ketika Ani memperkenalkannya. Matanya bersinar, seperti anak kecil yang menemukan benda paling indah di dunia. "Pak, ini Bagas," katanya waktu itu, dengan suara yang hampir bergetar. Aku melihat keseriusan di mata mereka berdua. Dan sebagai ayah, aku luluh karena yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan anakku. Tapi manusia, rupanya, bisa menyembunyikan banyak hal di balik senyum. Setelah menikah dan menempati rumah pemberianku, perlahan wajah asli Bagas muncul. Bukan wajah yang tampak di foto pernikahan, bukan senyum yang terpajang di bingkai kamar mereka. Wajah yang datang adalah wajah yang gelap, yang matanya seperti tak pernah puas dengan apapun yang ia miliki. Bagas mulai sering pulang larut malam. Kadang suaranya terdengar tertawa keras di depan pintu, seperti seseorang yang baru pulang dari dunia yang tidak mengenal aturan. Ani berusaha menutupi, mengelap sisa bau alkohol yang menempel pada baju suaminya. "Mas capek kerja, Pak," katanya. Tapi aku tahu, Ani hanya berusaha menjaga nama baik keluarganya. Menggenggam kesedihan seperti abu dalam genggaman. Semakin dipegang, semakin menyakitkan. Tak lama kemudian, sikap Bagas berubah dari dingin menjadi kasar.
Nada suaranya kepada Ani kerap meninggi, seperti petir menyambar di tengah malam. Aku tak pernah mendengar Ani membalas. Ia hanya diam, seperti awan yang menahan hujan agar rumah tidak kebanjiran. Tapi hujan itu akhirnya jatuh juga dalam bentuk mata yang basah, suara yang bergetar, dan senyum yang dipaksa. Aku mulai mencium perubahan itu semakin jelas ketika Bagas tidak lagi menyapaku. Jika dulu ia selalu mencium tanganku setiap kali bertemu, kini ia hanya lewat begitu saja, seakan aku adalah tembok tua yang tidak layak diperhatikan. Bagas berubah ya Pak? Tanya tetanggaku suatu hari. Aku hanya menunduk. Bagaimana tidak? Aku sendiri merasakannya. Aura rumah berubah. Udara terasa berat, langkebek, selalu meninggalkan jejak gelap yang membuat dadaku terhimpit. Yang paling membuatku takut adalah cara ia menatap Ani. Bukan tatapan suami kepada istri, bukan tatapan sayang, bukan perlindungan. Tatapan itu seperti seseorang yang menganggap orang lain sebagai miliknya, bukan pasangannya. Mata yang penuh kuasa, bukan cinta. Aku ingin bicara dengan Ani, namun setiap kali aku coba membuka mulut, ia tersenyum kecil sambil berkata, "Pak, Ani baik-baik saja." Tapi aku tahu, itu bukan senyum. Itu adalah pintu rapuh yang menahan badai di baliknya. Dan disitulah aku mulai sadar bahwa lelaki yang dulu kupikir baik hanyalah bayangan dari dirinya yang sebenarnya. Bagas bukan sekadar berubah, ia membuka topengnya. Dan yang terlihat di baliknya adalah seseorang yang tak pernah kusiapkan untuk menjadi bagian dari hidup anakku. Hari itu, aku berdiri di teras rumah sambil menatap langit yang muram. Angin membawa bau hujan. Aku merasakannya dalam tulangku bahwa badai dalam keluarga ini baru saja mulai. Malam itu, aku datang tanpa memberi kabar. Aku rindu cucuku, rindu melihat Ani tersenyum meski tipis. Rindu duduk di ruang tamu rumah yang dulu menjadi saksi betapa kerasnya aku bekerja. Aku membawa sekantong buah. Dengan harapan sederhana, menghabiskan sedikit waktu bersama keluarga kecilku. Namun begitu melangkah mendekati pagar, suara bising itu langsung menyergap telingaku. Dentuman musik, suara tawa yang pecah seperti botol dilempar ke lantai, dan teriakan lelaki mabuk. Bau alkohol tercium bahkan sebelum aku mengetuk pintu. Aku berhenti sejenak, menelan pahit yang naik dari tenggorokan. Rumahku, rumah yang dulu dipenuhi suara doa, kini berubah menjadi gua kebisingan tanpa makna. Ketika pintuku buka dengan hati-hati, pemandangan di dalam membuat dadaku seperti diremas. Botol-botol minuman keras berserakan di meja. Asbak penuh dengan puntung rokok, mengeluarkan asap yang menggantung rendah di udara. Lantai lengket, seperti lantai warung pinggir jalan setelah hujan. Tapi ini bukan warung, ini rumah yang kubangun dengan keringat yang menetes dari masa mudaku. Di tengah ruangan, Bagas tertawa keras bersama teman-temannya. Wajahnya merah, matanya kosong tapi penuh kesombongan. Mereka menggoyangkan badan mengikuti musik yang memekakan telinga. Seakan tidak ada waktu, tidak ada etika, tidak ada keluarga yang tinggal di bawah atap yang sama. Salah satu temannya melihatku dan mendorong bahu Bagas. "Gas, itu siapa?" "Satpam," katanya sambil tertawa keras. Tawanya menembus dadaku seperti paku berkarat. Bagas hanya melirik sekilas, lirikan yang membuatku sadar bahwa aku bukan lagi dihormati sebagai ayah, bukan dianggap sebagai pemilik rumah. Aku hanya dianggap pengganggu. "Udah Pak, pulang aja, lagi rame," katanya sambil menepis udara tanpa menatap mataku. Pulang? Di rumahku sendiri, aku berdiri kaku. Pundakku bergetar sedikit. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang menetes perlahan seperti hujan gerimis yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Aku melangkah masuk, mengabaikan keberatan Bagas. Tepat saat itu aku melihat Ani berdiri di pojok dapur, memegang gelas kosong. Matanya bengkak. Ia pura-pura sibuk, seolah sedang membersihkan sesuatu padahal hanya menutup luka dengan gerakan tangan yang gemetar. Ketika pandangan kami bertemu, ia tersenyum-senyum yang lebih mirip luka yang disamarkan. "Pak, jangan diambil hati," katanya lirih. Tapi, bagaimana tidak, ini rumah yang kubangun dengan cinta. Rumah yang kupikir akan menjadi tempat paling aman untuk anakku. Aku menatap langit-langit rumah, seperti mencari istriku yang telah lama pergi. Seandainya ia masih ada, pasti ia sudah memeluk Ani, menenangkan hatinya, dan menegur keras Bagas. Tapi kini hanya ada aku seorang ayah, tua dengan suara yang mulai tidak didengar lagi. Tiba-tiba dentuman musik semakin keras, membuat dinding bergetar. Salah satu teman Bagas menaikkan volume sambil berteriak kegirangan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku mengambil napas panjang, mencoba menahan amarah yang mendidih di dalam dada. "Bagas," kataku perlahan, "ini rumah, bukan tempat mabuk." Ia menatapku, lalu tertawa kecil. "Justru karena rumah, Pak,
Biar santai, Joe Bennett menghantamku seperti ombak yang menghajar batu karang. Aku tahu malam itu adalah titik awal keretakan. Pesta itu bukan sekadar kegaduhan. Itu adalah tanda bahwa Bagas telah menginjak batas-batas yang seharusnya ia hormati. Dan anian aku terjebak di tengah badai yang tidak ia buat, tapi harus ia tanggung setiap hari. Malam itu aku duduk di teras, memandangi gelap yang semakin pekat. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Hanya suara musik yang memecah ketenangan, dan hati seorang ayah yang perlahan-lahan patah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika aku kembali datang ke rumah Ani. Langit masih memerah, seperti pipi seseorang yang baru saja menangis semalaman. Aku tidak tahu kenapa kakiku melangkah ke sini lagi, mungkin karena hatiku belum tenang sejak malam itu. Mungkin karena naluri seorang ayah selalu lebih peka daripada yang disadari anaknya. Setibanya di halaman, suasana rumah tampak diam. Terlalu diam untuk rumah yang semalam diguncang pesta liar. Seolah seluruh kegaduhan sudah berubah menjadi kesunyian yang mengendap, seperti asap rokok yang menetap dalam dinding dan menolak pergi. Pintu tidak terkunci. Aku masuk perlahan, tidak ingin membuat suara. Di dapur, kulihat Ani berdiri membelakangiku. Tubuhnya kecil, bahunya turun, seperti bunga yang tertunduk karena embun terlalu berat di pagi hari. Tangannya sibuk menggosok piring, tapi gerakannya tidak seperti orang yang mencuci, lebih mirip seseorang yang sedang mencoba melupakan sesuatu. Suara piring bertemu air terdengar lirih, namun suaranya tidak mampu menenggelamkan suara sesenggukan kecil yang berusaha ia sembunyikan. Hatiku langsung terhenti. Anakku menangis. Aku melangkah mendekat, tapi menahan diri sebelum benar-benar menyentuhnya. Aku ingin mendengar tangis itu tanpa Ani perlu memaksa dirinya untuk berhenti. Kadang, sebagai ayah, aku harus memberi ruang bagi luka anakku agar ia tidak merasa perlu berbohong. Hanya demi terlihat kuat di depan orang tua nih. Panggilku pelan. Ani tersentak. Ia buru-buru menyeka pipinya, lalu membalikkan badan sambil memasang senyum tipis yang tidak sempat tumbuh sempurna. Pak, pagi-pagi sudah kesini. Aku menatap matanya. Matanya sembab, kelopak matanya merah, seperti kelopak bunga mawar yang dipetik terlalu dini. Tidak ada ayah yang tidak bisa membaca kesedihan anaknya, betapapun pintar anak itu menutupinya. Semalam, kamu nggak tidur? Tanyaku hati-hati. Ani tersenyum lagi, senyum yang lebih seperti sobekan kain yang dipaksakan menutupi retakan. Tidur, Pak. Cuma capek. Jawaban itu seperti jarum kecil yang menusuk jantungku. Bukan karena kata-katanya, tapi karena kebohongannya. Ani bukan sedang berbohong demi dirinya. Ia berbohong demi menjaga aib suaminya, menjaga pernikahan yang sudah lama tidak menjaga dirinya. Aku melangkah lebih dekat, mengangkat wajahnya dengan kedua tanganku. Anakku, kenapa kamu harus pura-pura kuat di depan ayahmu? Saat kata-kata itu keluar, air matanya jatuh tanpa perlawanan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Tangannya menutupi wajah. Tangisan itu pecah bukan tangisan keras, tapi tangisan yang sunyi dan dalam. Tangisan yang tidak membutuhkan suara untuk menyampaikan betapa sakitnya ia bertahan sendirian. Pak, Ani, katanya lirih, nyaris tidak terdengar. Ani capek sama semuanya. Aku menelan gumpalan panas yang naik di tenggorokan. Mendengar anak sendiri berkata capek dalam nada seperti itu, rasanya seperti jarum besar menusuk ulu hati. Seakan segala kerja kerasku selama puluhan tahun tak lagi berarti apa-apa jika anakku harus menanggung hidup yang membuatnya menangis diam-diam begini. Bagas lagi? Tanyaku pelan. Ani tidak menjawab, tapi diamnya adalah jawaban. Diam yang keras, diam yang mengaku kalah, diam yang membuatku ingin berteriak pada dunia. Kenapa anakku harus melalui ini? Aku memeluknya. Kecil, rapuh, hangat tapi penuh luka. Seperti memeluk kenangan masa kecilnya ketika ia berlari-lari di halaman tanpa tahu bahwa dewasa adalah dunia yang kejam. Di dekat wastafel, kulihat piring-piring yang ia gosok tadi. Piring itu bersih, tapi tangan Ani tetap menggosoknya berulang-ulang. Seakan ia sedang menghapus sisa makian, sisa bau alkohol, sisa luka yang ditinggalkan Bagas. Aku membelai rambutnya pelan. Nih, kalau kamu nggak bahagia, kamu selalu bisa pulang ke ayah. Rumah ayah selalu terbuka. Ia menangis lebih keras kali ini, tapi ku tahan kepalanya di dadaku. Biarlah ia menangis hari ini. Biarlah beban itu keluar walau sedikit. Di luar matahari mulai naik, tapi di dalam rumah, aku merasa ada awan gelap yang tak kunjung pergi. Dan aku tahu, apa yang terjadi malam tadi hanyalah permukaan. Masih banyak badai di depan yang belum Ani ceritakan. Dan sebagai ayah, aku harus siap menahan langit agar tidak runtuh di atas kepala anakku. Ada satu peristiwa yang selalu menikam dadaku setiap kali aku mengingatnya, peristiwa yang membuatku mengerti bahwa Bagas bukan hanya menantuku, tetapi
badai yang masuk tanpa permisi ke dalam hidup keluarga kecilku. Itu terjadi beberapa bulan sebelum pesta liar itu dimulai. Ketika Bagas datang kepadaku dengan wajah penuh kekhawatiran pura-pura, "Pak, saya butuh bantuan," katanya waktu itu. Duduk dengan punggung sedikit membungkuk seolah dunia menindihnya. Aku mengingat hari itu dengan jelas. Angin sore berembus pelan. Daun jati berguguran di halaman rumahku. Ani duduk tidak jauh dari kami, menatap Bagas dengan mata penuh harap, seakan percaya bahwa suaminya hanya sedang terhimpit keadaan dan bukan mengusung kebohongan. "Ada apa, Gas?" tanyaku. Wajah Bagas tampak bergetar sangat meyakinkan, seakan-akan ia baru saja menyaksikan hidupnya runtuh. "Pak, saya dapat peluang usaha besar, tapi saya butuh modal, 2 miliar rupiah. Saya janji, Pak, dalam setahun saya balikin semuanya. Setiap rupiah. 2 miliar. Itu bukan angka kecil. Itu hasil jerih payahku bertahan-tahan. Hasil tanah yang kutanam. Sawah yang kututupi panas. Petak demi petak yang kutebus dengan tenaga dan usia. Angka itu adalah bentuk dari masa mudaku yang kutabung." Aku menatap Bagas lama. Wajahnya terlihat begitu meyakinkan. Ia bahkan menangis air mata yang sekarang aku tahu bukan berasal dari hati, tapi dari akting yang telah ia latih lama. Aku menoleh pada Ani. Ia hanya mengangguk pelan, seakan takut berharap, tapi tetap percaya pada suaminya. "Pak, Bagas cuma butuh sedikit bantuan," katanya lirih. "Sedikit? 2 miliar adalah separuh hidupku. Tapi demi anakku, demi masa depan mereka, aku membuka lembaran tabungan itu. Aku memberi Bagas uangnya, tanpa tanda tangan, tanpa perjanjian. Karena aku percaya bahwa keluarga tidak akan mengkhianati keluarga, tetapi kepercayaan kadang adalah pisau yang paling tajam." 1 bulan kemudian, aku mulai melihat perubahan. Bagas tidak lagi berbicara soal usaha. Ia membeli motor baru serupa kilat. Telepon genggam lebih mahal dari penghasilanku setahun. Baju-baju bermerek yang tidak pernah kupahami nilainya. Aku mulai curiga. Aku mulai bertanya. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, Ani selalu memotong dengan nada pelan. "Pak, mungkin usahanya berjalan baik. Mungkin Mas Bagas senang. Kita jangan suzon." Aku hanya mengangguk. Bukan karena percaya, tapi karena aku tidak ingin Ani terbebani oleh pikiranku. Namun perlahan, kebohongan itu tak bisa lagi ditutupi. Suatu hari, aku melihat Bagas mabuk sambil tertawa keras di depan rumah. Sambil dengan bangga berkata, "2 miliar itu kecil, gampang nyarinya. Kecil, bagaimana bisa ia bilang kecil? Uang itu adalah darahku, keringatku, nafas panjang perjuanganku." Di malam itu, aku pulang dengan langkah yang berat. Rasanya seperti menimba air dari sumur yang kosong. Semakin dalam aku mencoba mencari alasan untuk membenarkannya, semakin aku sadar bahwa aku ditipu. Beberapa minggu kemudian aku memberanikan diri bertanya, "Gas, bagaimana usahamu? Kapan kamu mulai cicil balikan uang itu?" Bagas menatapku dengan mata setengah malas. "Pak, lagi sepi. Nanti kalau ada saya kasih. Jangan ditagih teruslah. Kayak butuh amat." Kalimat itu menghantamku, membuat dadaku panas sampai ke tenggorokan. Buta, Bagas tidak tahu bahwa uang itu bukan untuk berfoya-foya. Uang itu untuk masa tuaku, untuk jaga-jaga kalau aku tidak kuat lagi bekerja, untuk keberangkatan hajiku yang kuimpikan sejak aku masih memeluk cucuku pertama kali. 2 miliar itu menghilang seperti ditelan gelap, tidak pernah kembali, tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap hutang. Dan Ani hanya bisa menatapku dengan mata memohon, seakan meminta maaf atas kesalahan yang bukan miliknya. Di hari itu, aku belajar satu hal. Ada pencuri yang datang bukan lewat jendela atau pintu, tapi lewat ikatan keluarga. Dan mereka mencuri dengan senyum hari itu. Aku kembali ke rumah yang dulu kubangun dengan tangan yang penuh kapalan dan doa yang tak pernah putus. Rumah yang dulu memancarkan kehangatan, kini seperti kehilangan suaranya. Langit-langit yang dulu bersih seperti halaman musola, kini menguning. Dinding yang dulu harum kayu jati, kini dingin seperti batu nisan tanpa nama. Aku berdiri lama di depan pintu. Tanganku gemetar ketika mengetuknya, bukan karena usia, tapi karena ragu. Apakah rumah ini masih mengenalku sebagai tuannya? Atau aku sudah menjadi tamu asing yang tak diundang? Ani membukakan pintu dengan wajah pucat. "Pak, maaf, rumahnya berantakan," bisiknya. "Parent taken." Itu bukan berantakan lagi. Itu seperti ladang badai telah berputar di dalamnya. Kaleng minuman keras berserakan di meja. Musik keras masih menyisakan gema di dinding. Bau rokok menusuk hidungku, menusuk kenanganku. Dulu, di meja itu, aku dan almarhum ibunya sering duduk sambil menyiapkan sarapan untuk Ani. Kini meja itu tampak seperti saksi kesedihan yang dipaksa diam. "Bagas di mana?" tanyaku.
Menahan bara yang mendidih di dada, Ani menunduk. Belum pulang, Pak. Tadi malam dia pesta lagi. Ada jeda panjang, jeda yang cukup untuk membuat hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Aku berjalan masuk lebih dalam. Lantai yang dulu kusapu setiap pagi, kini penuh noda tumpahan. Kursi tamu patah di salah satu sisinya. Bahkan figura keluarga yang dulu kupasang tegak lurus, kini miring seperti sedang menahan beban rahasia. Ada satu peristiwa yang selalu menikam dadaku setiap kali aku mengingatnya. Peristiwa yang membuatku mengerti bahwa Bagas bukan hanya menantuku, tetapi badai yang masuk tanpa permisi ke dalam hidup keluarga kecilku. Itu terjadi beberapa bulan sebelum pesta-pesta liar itu dimulai. Ketika Bagas datang kepadaku dengan wajah penuh kekhawatiran pura-pura. "Pak, saya butuh bantuan," katanya waktu itu, duduk dengan punggung sedikit membungkuk, seolah dunia menindihnya. Aku mengingat hari itu dengan jelas. Angin sore berembus pelan, daun jati berguguran di halaman rumahku. Ani duduk tidak jauh dari kami, menatap Bagas dengan mata penuh harap, seakan percaya bahwa suaminya hanya sedang terhimpit keadaan dan bukan mengusung kebohongan. "Ada apa, Gas?" tanyaku. Wajah Bagas tampak bergetar. Sangat meyakinkan, seakan-akan ia baru saja menyaksikan hidupnya runtuh. "Pak, saya dapat peluang usaha besar, tapi saya butuh modal, 2 miliar rupiah. Saya janji, Pak, dalam setahun saya balikin semuanya, setiap rupiah." 2 miliar, itu bukan angka kecil. Itu hasil jerih payahku bertahun-tahun. Hasil tanah yang kutanam, sawah yang kututupi panas, petak demi petak yang kutebus dengan tenaga dan usia. Angka itu adalah bentuk dari masa mudaku yang kutabung. Aku menatap Bagas lama. Wajahnya terlihat begitu meyakinkan. Ia bahkan menangis. Air mata yang sekarang aku tahu bukan berasal dari hati, tapi dari akting yang telah ia latih lama. Aku menoleh pada Ani. Ia hanya mengangguk pelan, seakan takut berharap tapi tetap percaya pada suaminya. "Pak, Bagas cuma butuh sedikit bantuan," katanya lirih. "Sedikit? 2 miliar adalah separuh hidupku. Tapi demi anakku, demi masa depan mereka." Aku membuka lembaran tabungan itu. Aku memberi Bagas uangnya, tanpa tanda tangan, tanpa perjanjian. Karena aku percaya bahwa keluarga tidak akan mengkhianati keluarga. Tetapi, percayaan kadang adalah pisau yang paling tajam. 1 bulan kemudian, aku mulai melihat perubahan. Bagas tidak lagi berbicara soal usaha. Ia membeli motor baru serupa kilat, telepon genggam lebih mahal dari penghasilanku setahun, baju-baju bermerek yang tidak pernah kupahami nilainya. Aku mulai curiga. Aku mulai bertanya. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, Ani selalu memotong dengan nada pelan. "Pak, mungkin usahanya berjalan baik. Mungkin Mas Bagas senang. Kita jangan suuzon." Aku hanya mengangguk. Bukan karena percaya, tapi karena aku tidak ingin Ani terbebani oleh pikiranku. Namun perlahan, kebohongan itu tak bisa lagi ditutupi. Suatu hari, aku melihat Bagas mabuk sambil tertawa keras di depan rumah. Sambil dengan bangga berkata, "2 miliar itu kecil, gampang nyarinya." Kecil? Bagaimana bisa ia bilang kecil? Uang itu adalah darahku, keringatku, nafas panjang perjuanganku. Di malam itu, aku pulang dengan langkah yang berat. Rasanya seperti menimba air dari sumur yang kosong. Semakin dalam aku mencoba mencari alasan untuk membenarkannya, semakin aku sadar bahwa aku ditipu. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri bertanya, "Gas, bagaimana usahamu? Kapan kamu mulai cicil balikin uang itu?" Bagas menatapku dengan mata setengah malas. "Pak, lagi sepi. Nanti kalau ada saya kasih.
Jangan ditagih terus lah, kayak butuh amat. Kalimat itu menghantamku, membuat dadaku panas sampai ke tenggorokan. Butul amat. Bagas tidak tahu bahwa uang itu bukan untuk berfoya-foya. Uang itu untuk masa tuaku, untuk jaga-jaga kalau aku tidak kuat lagi bekerja, untuk keberangkatan hajiku yang kuimpikan sejak aku masih memeluk cucuku pertama kali. 2 miliar itu menghilang seperti ditelan gelap, tidak pernah kembali, tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap hutang. Dan Ani hanya bisa menatapku dengan mata memohon, seakan meminta maaf atas kesalahan yang bukan miliknya. Di hari itu, aku belajar satu hal. Ada pencuri yang datang bukan lewat jendela atau pintu, tapi lewat ikatan keluarga. Dan mereka mencuri dengan senyum. Hari itu matahari terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena cuacanya, tapi karena pikiranku yang terbakar oleh gelisah. Bagas datang dengan wajah memelas. Wajah yang dulu kupikir membawa masa depan bagi anakku, kini justru menjadi pintu bagi kehancuran. "Pak, saya butuh bantuan," katanya sambil menunduk. Suaranya dibuat serendah mungkin. Aku menarik nafas panjang. Sudah lama ia tak memanggilku Pak dengan nada hormat. Namun entah mengapa, hari itu suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menyiapkan jebakan. "Apalagi yang kau butuhkan, Gas?" tanyaku pelan. Ia duduk, gelisah. "Ada peluang bisnis besar, Pak. Teman saya ajak kerjasama. Modalnya 2 miliar, tapi untungnya nanti bisa berlipat-lipat." 2 miliar. Angka itu seperti palu besar yang menghantam kepalaku. Itu bukan uang kecil. Itu adalah sisa-sisa jerih payahku selama bekerja puluhan tahun. Itu adalah penyangga masa tuaku. Itu adalah bagian dari impian terakhirku. Tabungan hari tua, persiapan ibadah yang belum sempat kulaksanakan. Aku menatapnya lama. Bagas menahan tatapanku. Tapi aku tahu, ia sedang menutupi sesuatu. Mata orang yang jujur tidak pernah berlari sejauh itu. "Ani tahu?" "Belum, Pak. Saya ingin bilang nanti, setelah uangnya saya dapat." Kalimat itu membuat hatiku bergidik. Laki-laki yang baik tidak pernah menyembunyikan hal sebesar ini dari istrinya. Tapi entah mengapa, aku tetap mencoba percaya. Mungkin karena aku ingin melihat anakku bahagia. Mungkin karena aku ingin menantuku berubah. Atau mungkin karena aku terlalu lemah untuk menolak. "Gas," kataku perlahan. "Uang 2 miliar itu bukan seperti memetik buah di kebun depan rumah. Itu jerih payah. Itu amanah." "Pak, saya janji. Sungguh. 2 bulan saja. Saya kembalikan semuanya, sekaligus dengan keuntungannya." Janji. Kata yang paling manis di mulut orang yang sedang membutuhkan, dan paling pahit di hati orang yang pernah dikhianati. Aku akhirnya mengalah, entah karena rasa iba, entah karena rasa takut melihat keluarga Ani hancur. Dengan tangan gemetar, aku memberikan uang itu. "Jangan kecewakan saya dan Ani," ucapku hampir seperti bisikan terakhir seseorang yang sedang menyerahkan separuh jiwanya. Bagas tersenyum. Senyum yang kini ku tahu bukanlah syukur, melainkan kemenangan. Ia mencium tanganku cepat-cepat, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa. Aku duduk di kursi sendirian. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa yang tak bisa kusebut. Antara was-was, pasrah, dan sedikit berharap. Berharap bahwa aku tidak sedang menulis babak baru dari tragedi hidupku. Hari-hari berlalu. Minggu pertama, Bagas masih memberi kabar. Minggu kedua, ia mulai jarang pulang. Minggu ketiga, Ani menangis setiap malam. Minggu keempat, aku mulai sadar. Uang itu sudah hilang. 2 miliar berubah menjadi angin. Harapan berubah menjadi asap. Kepercayaanku berubah menjadi retakan besar yang tak bisa direkatkan. Dan aku, seorang ayah tua,
hanya bisa duduk memandangi jendela, berharap angin membawa jawabannya kembali. Namun yang datang justru kenyataan yang pahit. Kehilangan uang tidak sepedih kehilangan hormat dari orang yang pernah kau panggil keluarga. Hari itu aku kembali ke rumah yang dulu kubangun dengan tangan yang penuh kapalan dan doa yang tak pernah putus. Rumah yang dulu memancarkan kehangatan, kini seperti kehilangan suaranya. Langit-langit yang dulu bersih seperti halaman musola, kini menguning. Dinding yang dulu harum kayu jati, kini dingin seperti batu nisan tanpa nama. Aku berdiri lama di depan pintu. Tanganku gemetar ketika mengetuknya. Bukan karena usia, tapi karena ragu. Apakah rumah ini masih mengenalku sebagai tuannya, atau aku sudah menjadi tamu asing yang tak diundang? Ani membukakan pintu dengan wajah pucat. "Pak, maaf rumahnya berantakan," bisiknya. Berantakan. Itu bukan berantakan lagi. Itu seperti ladang badai telah berputar di dalamnya. Kaleng minuman keras berserakan di meja. Musik keras masih menyisakan gema di dinding. Bau rokok menusuk hidungku, menusuk kenanganku. Dulu, di meja itu, aku dan almarhum ibunya sering duduk sambil menyiapkan sarapan untuk Ani. Kini meja itu tampak seperti saksi kesedihan yang dipaksa diam. "Bagas di mana?" tanyaku, menahan bara yang mendidih di dada. Ani menunduk. "Belum pulang, Pak. Tadi malam dia pesta lagi." Ada jeda panjang, jeda yang cukup untuk membuat hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Aku berjalan masuk lebih dalam. Lantai yang dulu kusapu setiap pagi, kini penuh noda tumpahan. Kursi tamu patah di salah satu sisinya. Bahkan figura keluarga yang dulu kupasang tegak lurus, kini miring seperti sedang menahan beban rahasia. Seolah-olah rumah ini ingin berteriak, "Aku lelah." Aku menyentuh dinding itu perlahan. "Maafkan aku," bisikku pada rumah sendiri. Entah kenapa air mataku menetes. Rumah ini bukan hanya bangunan, ia adalah saksi pengorbananku, saksi cinta seorang suami, saksi doa seorang ayah. Dan kini, ia sedang dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya menjaganya. Ani memeluk lenganku. "Pak, jangan sedih. Nanti Bagas berubah kok." Kalimat itu seperti daun kering yang jatuh di tanah basah. Ringan, tapi tetap membuat hati basah oleh luka. Aku menghela napas panjang. Nih, perubahan bukan datang dari janji orang yang mabuk, tapi dari hati yang sadar. Ia menangis pelan. Tangis yang membuatku semakin ingin menampar nasib. Ingin marah pada Bagas, tapi juga marah pada diriku sendiri, karena dulu aku yang membuka pintu masa depan dan menyerahkan rumah ini padanya. Saat hendak keluar, aku melihat satu hal yang membuat langkahku berhenti. Figura foto keluargaku pecah di sudut ruang. Bagas, entah kapan, mungkin menendangnya saat pesta. Aku mengambilnya. Kacanya retak tepat di atas wajah istriku. "Yah," gumamku. "Apa kau melihat ini dari sana? Apa kau juga ikut menangis?" Di ambang pintu, aku memandang sekali lagi ke dalam rumah. Rumah itu seperti tubuh yang sedang memar, dan aku tahu, ini baru awal dari luka yang lebih dalam. Pagi itu, aku duduk di teras rumah kontrakanku yang sederhana, menatap buku kecil yang sudah lusuh oleh usia, buku tabungan haji. Di dalamnya tersimpan harapan yang kutabung sedikit demi sedikit sejak Ani duduk di bangku SMP. Setiap lembar rupiah yang kusimpan mengandung doa, agar kelak aku bisa menutup usia dengan perjalanan suci, sebuah mimpi terakhir seorang lelaki tua yang tak meminta banyak dari hidup. Namun hari itu, saat ku buka buku tabungan itu, hatiku seketika seperti dirobek dari dalam. Angka di layar rekening koran menunjukkan saldo yang tak masuk akal. Kosong. Bukan berkurang, tapi lenyap. Hilang seperti embun yang dijilat matahari pagi. Tanganku gemetar. "Tidak mungkin," bisikku. "Tidak mungkin tanpa tanda tangan." Aku bergegas ke bank. Langkahku seperti langkah orang yang baru saja kehilangan separuh nafasnya. Sesampainya di sana, petugas menunjukkan data transaksi. Ada penarikan besar.
Dan bukan sekali, tapi berkali-kali. "Ini siapa yang ambil, Bu?" tanyaku lirih. Petugas itu tampak ragu. "Penarikan dilakukan oleh menantu Bapak. Dia membawa surat kuasa." "Surat kuasa? Aku tidak pernah membuat surat kuasa. Tidak pernah menandatangani apapun. Tidak pernah memberikan izin." Dadaku serasa ditikam dari dalam. "Bu, itu uang saya. Uang tabungan haji saya." Petugas menunduk, entah merasa bersalah atau kasihan. "Maaf sekali, Pak. Benar ada tanda tangan Bapak." Aku melihat tanda tangan itu. Bentuk yang mirip, tapi bukan tulisanku. Hanya orang yang benar-benar mengenal tulisanku yang bisa menirunya. Dan orang itu bukan orang asing. Ia tinggal di rumah yang kubangun. Ia tidur di kasur yang kuberikan. Ia makan dari piring yang kubeli. Bagas. Aku berdiri terpaku lama di meja pelayanan. Ada suara gemuruh di kepalaku. Seakan seluruh masjid di dunia mengetuk dadaku, menagih ibadah yang tak bisa lagi kulaksanakan. Saat pulang, aku berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Langkahku gontai, tubuhku terasa berat. Tetapi bukan karena usia, melainkan karena kecewa yang memar hingga ke tulang. Ani menemuiku di ruang tamu. Wajahnya pucat, mata bengkak. "Pak, Bagas bilang Bapak marah soal uang, tapi dia janji mau balikin kok, Pak." Aku menatap anakku. Wajah yang dulu kutimang dengan penuh cinta, kini penuh luka karena pilihan hidupnya sendiri. "Ani," wajahku bergetar. "Itu bukan uang biasa. Itu tabungan haji Bapak. Uang terakhir Bapak." Ani menutup mulutnya. Air matanya jatuh begitu deras, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. "Pak, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu." Aku memeluknya. Tapi pelukan itu terasa seperti memeluk seseorang yang sedang tenggelam. Dan aku tidak tahu apakah aku masih kuat untuk menyelamatkannya. "Kenapa bisa begini nih?" tanyaku pelan. Kenapa Bagas berani mengambil sesuatu yang bukan haknya? Kenapa dia tega menghapus mimpi terakhir Bapak? Ani hanya menangis, tak mampu menjawab. Dan aku tahu ia juga korban. Korban dari cinta yang buta. Korban dari janji yang hampa. Di malam itu aku duduk sendirian di ruang gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Hanya ada aku, napasku. Dan kenyataan bahwa bahkan impian suciku pun telah dijarah oleh tangan yang seharusnya kusebut keluarga. Aku menatap langit-langit sambil berbisik, "Ya Allah, apakah masih ada tempat bagi orang tua sepertiku untuk berharap?" Lalu diam. Lalu sunyi. Lalu sakit yang tak sanggup lagi kusembunyikan. Malam itu angin bertiup pelan, tapi hatiku bergemuruh sekeras badai. Aku duduk di ruang tamu rumah Ani menunggu Bagas pulang. Ini pertama kalinya aku berniat bicara tegas. Bukan untuk menagih uang, bukan pula untuk memaki, tapi untuk mencari jawaban. Kenapa ia tega menghapus mimpiku, mencuri tabungan hajiku, dan memperlakukan keluarganya sendiri seperti musuh? Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Bagas akhirnya masuk. Wajahnya merah, bau alkohol menusuk udara. Ia tertawa kecil, seolah dunia ini miliknya. Saat melihatku, tawanya berhenti. Bapak, ngapain malam-malam di sini?" Suara itu, suara orang yang sudah lama kehilangan rasa hormat. "Ada yang mau Bapak bicarakan?" kataku pelan menahan gemetar. Bagas melempar jaketnya ke sofa. "Besok aja Pak, saya capek." "Tidak Gas, ini penting." Ia menatapku tajam. "Penting buat Bapak, bukan buat saya." Kalimat itu adalah tamparan yang tak berbunyi, tapi mematahkan sesuatu dalam diriku. Aku tahu soal uang tabungan haji itu. Aku tahu kamu yang ambil.
Bagas mendengus. Ya terus? Memangnya kenapa? Bukan rumah ini sudah jadi warisan? Harta itu udah jadi bagian keluarga saya. Aku memejamkan mata sejenak. Gas, itu uang untuk ibadahku. Uang yang Bapak kumpulkan bertahun-tahun. Kenapa kamu ambil tanpa bicara? Apa kamu tahu betapa berharganya itu? Bagas duduk, menyilangkan kaki, seperti sedang mendengar cerita murahan. Pak, uang ya uang, nanti saya balikin. Udahlah. Aku menelan ludah. Berat. Pahit. Ada hal-hal yang tidak bisa diganti dengan janji, Gas. Bagas tertawa kecil. Sinis. Pak, kalau mau marah-marah aja. Jangan pakai kata-kata mutiara begitu. Dunia sekarang bukan zaman ceramah. Napasku tercekat. Ani keluar dari kamar, wajahnya penuh ketakutan. Mas, jangan gitu sama Bapak. Ia menatapnya Ani. Kamu diam. Kamu selalu belain Bapak. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu ngadu soal tabungan itu. Ia bangkit, menghampiri Ani, membuatnya mundur beberapa langkah. Aku spontan berdiri. Bagas, jangan kasar sama anak saya. Ia berhenti, menoleh kepadaku, matanya merah oleh amarah dan alkohol. Kasar. Bapak jangan ikut campur. Ini rumah saya. Rumah saya. Padahal setiap paku, setiap genting, setiap sudut rumah ini dibangun oleh tanganku sendiri. Aku merasakan dada sesak, bukan karena marah, tapi karena patah hati yang begitu dalam. Gas, saya cuma minta hormat, sedikit saja. Ia mendekat ke menatapku dari dekat. Hormat itu buat orang yang masih punya kuasa, Pak. Buat orang tua yang cuma bisa ngerepotin. Kalimat itu seperti merobek hatiku dengan pisau yang tumpul, menyakitkan dan lambat. Ani menangis. Mas, berhenti. Tapi Bagas tak menggubris. Ia berjalan ke dapur, mengambil botol minuman dan kembali duduk sambil mendeguknya. Aku memandang putriku. Ani, ikut Bapak pulang. Tempat ini bukan lagi rumah. Ani menggeleng, air matanya jatuh deras. Pak, aku nggak bisa ninggalin Mas. Aku masih berharap dia berubah. Harapan. Kata yang kadang menyembuhkan, tapi seringkali justru membunuh pelan-pelan. Aku menghela napas panjang, langkahku berat saat hendak keluar. Tapi sebelum pergi, aku menatap Bagas sekali lagi. Gas. Kataku pelan namun tegas. Kau boleh merampas uangku, mencuri tabungan hajiku, bahkan menginjak harga diriku. Tapi jangan kau lukai anakku. Bagas melirikku sambil tersenyum miring. Terserah, Pak. Yang penting jangan ganggu hidup saya lagi. Aku keluar rumah dengan hati yang remuk. Udara malam menusuk kulitku, tapi tak lebih tajam dari kata-kata Bagas. Di depan pagar aku berhenti, melihat ke atas langit yang gelap. Ya Allah, bisikku. Apakah memang begini akhir usia tuaku? Apakah doa seorang ayah benar-benar tidak terdengar lagi? Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa suara seorang ayah tenggelam tanpa gema. Pagi berikutnya, aku memutuskan kembali ke rumah Ani. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk menuntut uangku kembali, tapi hanya ingin memastikan putriku baik-baik saja. Sebab semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan Ani yang menangis terus menghantam kepalaku seperti ombak yang tak mau berhenti memukul karang. Namun, sesampainya di rumah itu, aku berdiri terpaku. Pagar yang dulu kubuat dari besi tebal, kini dicat warna mencolok tanpa sedikit pun jejak sentuhan lamaku. Jendelanya terbuka lebar, musik keras terdengar dari dalam. Aroma rokok bercampur alkohol tercium hingga ke jalan. Rumah itu bukan lagi rumah. Ia seperti bangunan yang dipaksa hidup di tengah pesta, meski jiwanya sudah lama mati. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ku ketuk sekali lagi, lebih keras. Masih tak ada yang membuka. Akhirnya pintu terbuka ketika aku hampir menyerah. Seorang lelaki asing,
teman Bagas mungkin, berdiri sambil mengusap mata. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. "Pak siapa?" tanyanya ketus. Aku mengendurkan napas. "Saya ayah pemilik rumah ini." "Hahaha, pemilik. Bukannya sekarang rumah ini punya Bagas?" Aku terdiam. Kata itu menusukku lebih dari hinaan manapun. Lalu ia menutup pintu begitu saja di hadapanku, seolah aku hanyalah pengemis yang mengganggu tidurnya. Hatiku perih. Tapi aku mencoba mengetuk lagi. Kali ini Ani yang membuka pintu. Wajahnya sembab. "Pak, kenapa datang pagi-pagi gini?" tanyanya sambil mengusap mata. Aku menatap anakku, berusaha tetap tegar. "Bapak cuma mau lihat kamu. Masih pagi, Pak. Bagas sama temennya belum tidur." Aku melihat ke dalam. Ruang tamu berantakan. Botol-botol berserakan. Sofa yang dulu kubeli dengan gaji 3 bulan kini hancur seperti barang buangan. Aku menunduk. Rumah ini, rumahku, tak lagi mengenal bentuk kesopanan. "Nik," aku berkata pelan, "sampai kapan kamu mau hidup seperti ini?" Ani menggigit bibirnya, menahan tangis. "Pak, aku takut kalau Mas marah. Aku cuma berusaha jadi istri yang sabar." Sabar. Kata itu sering dipakai orang yang tak punya pilihan. Aku menghela napas panjang. "Kamu boleh sabar, Nik, tapi jangan biarkan dirimu hancur." Ani menatapku dengan mata yang memohon. "Pak, jangan pergi dulu. Temenin aku sebentar." Aku masuk ke rumah. Tapi saat melangkah, dari dalam kamar terdengar suara Bagas. Berteriak, "Siapa tuh pagi-pagi ribut banget?" Ia keluar dengan mata merah dan langkah sempoyongan. Saat melihatku, ia langsing mengerutkan kening. "Pak lagi? Pak tuh nggak ngerti apa? Ini rumah saya." Aku menatapnya tenang. "Aku datang bukan buat berantem, Gas. Aku cuma mau lihat Ani." Bagas mendekat. Wajahnya sangat dekat denganku. "Udah sering saya bilang, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya." Ani berusaha menenangkan. "Mas, jangan keras gitu. Ini Bapak." Tapi Bagas menepis tangannya. "Udah, aku capek. Sampai kapan orang tua kamu mau ngatur-ngatur hidup kita?" Aku merasakan dada sesak. Bukan karena ucapan itu asing, tapi karena aku tahu ia mengatakannya dari hati yang penuh kebencian padaku. Tanpa alasan, tanpa rasa malu. "Gas," kataku pelan, "aku hanya ingin kamu jaga Ani. Jaga rumah ini. Jangan bikin semuanya berantakan." Ia tertawa sinis. "Pak, saya suami Ani. Saya kepala rumah tangga ini. Aturan saya bukan aturan Bapak." Saat itulah aku sadar. Rumah ini bukan milikku lagi. Bukan jiwanya, bukan nadanya, bukan semangatnya. Aku hanyalah bayangan tua yang dianggap mengganggu kebebasan mereka. "Ani," bisikku, "kalau butuh Bapak, kapanpun, datanglah." Ani menangis memelukku sebentar. Bagas menatap kami dengan wajah kesal. "Udah Pak, mending pulang, jangan bikin masalah lagi." Aku melangkah keluar, dan untuk pertama kalinya, pintu rumah itu ditutup tepat di belakangku. Keras, tegas, seolah mengusirku dari masa laluku sendiri. Aku berjalan pulang sambil menahan napas yang terasa berat. Rumah yang kubangun dengan cinta telah berubah menjadi tempat yang menolak kehadiranku. Dan di dalam diriku, aku mulai bertanya, apakah masih layak aku disebut ayah jika rumah warisanku sendiri menutup pintu di wajahku? Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti langkah orang tua yang kehilangan arah. Pelan, berat, dan tanpa semangat. Aku mencoba tak lagi datang ke rumah Ani, karena aku tahu setiap kedatanganku hanya membuat ketegangan semakin menggantung di udara. Tapi bukan berarti aku berhenti mengkhawatirkannya. Hati seorang ayah tak pernah bisa berhenti, bahkan ketika dunia menutup pintu di hadapannya. Suatu sore, saat aku duduk di teras memandang sawah yang menguning, tetanggaku datang terburu-buru,
Nafasnya tersengal, seperti membawa kabar yang berat untuk disampaikan. "Pak Karjo, Bapak sudah dengar soal Bagas?" katanya. Aku mengerutkan dahi. "Memangnya ada apa?" Ia menelan ludah, ragu sejenak. "Saya dengar dari orang pasar, Bagas ada masalah besar. Uang yang dia pakai buat bisnis itu katanya hilang. Dia ditipu teman-temannya sendiri." Dunia seakan berhenti bergerak. Aku terdiam. Lama. Amat lama. "Yang benar?" tanyaku, meski jantungku berdegup tak karuan. "Iya, Pak. Katanya uang itu habis. Mungkin itu sebabnya dia makin sering mabuk dan marah-marah. Orang-orang bilang dia frustasi." Aku menunduk. Bukan karena kasihan pada Bagas, tapi karena aku tahu kalau ia hancur, Ani pasti ikut terhempas bersama reruntuhannya. Setelah tetanggaku pulang, aku duduk sendirian. Angin sore mengusap wajah tuaku. Rasanya seperti alam ingin menenangkan, tapi yang terasa justru getir yang makin mengental. Uangku 2 miliar itu juga hilang. Bisikku. Tentu saja. Akan hilang. Bagaimana mungkin seseorang seperti Bagas bisa menjaga harta sebesar itu? Namun anehnya, hal yang paling melukai hati bukanlah hilangnya uang itu, tapi kenyataan bahwa Ani hidup bersama seseorang yang sedang jatuh, kacau, dan mungkin berbahaya. Malam harinya, Ani mengirim pesan. Pendek sekali. "Pak, bisa nggak aku ketemu? Ada yang ingin aku cerita, tapi jangan bilang Mas ya, Pak." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ani jarang sekali minta bertemu diam-diam. Itu berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar masalah uang. Keesokan paginya, kami bertemu di warung kecil dekat balai desa. Ani datang dengan wajah yang pucat, matanya sembab. Ia duduk di hadapanku tanpa suara. Untuk sesaat, aku hanya melihatnya. Putriku yang dulu kutimang, kini duduk dengan mata yang kehilangan cahaya. "Ni, ada apa?" Ani menunduk, menggenggam ujung jilbabnya dengan tangan yang gemetar. "Pak," ia mulai berbicara. Suaranya pelan seperti angin yang hampir mati. "Mas Bagas jadi orang yang aku nggak kenal, Pak." Aku menahan napas. "Dia sering pulang mabuk, Pak. Tiap malam, marah-marah, kadang melempar barang, mecahin gelas, banting pintu. Aku takut, Pak." Suara Ani retak. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. "Pak, Mas belum pernah mukul aku, Pak. Tapi aku takut itu cuma soal waktu." Hatiku terasa diremas. Bagas bukan hanya mencuri hartaku, bukan hanya menghancurkan rumah itu, ia kini mengepung putriku dalam ketakutan. "Ani, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin?" tanyaku lirih. Ani menggigit bibirnya menahan tangis. "Aku berharap dia berubah, Pak. Aku pikir kalau aku sabar, mungkin dia sadar. Tapi tiap hari dia makin jauh, makin gelap, makin gak bisa diajak bicara." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Aku capek, Pak. Aku takut. Aku gak tahu harus gimana." Aku memegang tangannya. Tangan kecil yang dulu ku gandeng ketika menyeberangi jalan kini bergetar seperti daun di musim badai. "Ni," suaraku bergetar. "Kamu nggak sendirian. Selama Bapak masih hidup, kamu nggak akan sendirian." Ani menangis lebih keras, memelukku seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Saat itu aku tahu satu hal. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Bukan lagi soal uang, bukan lagi soal marah. Ini soal keselamatan anakku. Soal harga diri seorang ayah yang tidak boleh diam ketika putrinya berada di tepi jurang.
Aku menatap langit yang mendung, seperti menggambarkan hatiku sendiri. Ya Allah, berilah aku kekuatan, karena badai ini belum selesai, dan aku harus menjadi tembok terakhir bagi anakku. Aku masih ingat betul hari ketika aku pertama kali merasa rumah besar yang dulu kubanggakan berubah menjadi tempat yang asing. Pagi itu, matahari seolah enggan menembus kaca jendela. Ada hawa dingin, bukan dari angin, tetapi dari sesuatu yang patah di dalam diri. Mungkin itulah hari ketika jarakku dengan Ani, anak sematawayangku, perlahan berubah menjadi dinding yang tak terlihat. Aku berdiri di depan pintu rumah mereka, rumah yang dulu adalah bagian dari tanah warisanku. Aku mengetuk pelan, berharap sambutan hangat, atau setidaknya suara langkah kecil yang kukenal. Namun pintu itu terbuka hanya sekecak, tepat hanya selebar satu ketukan napas. Ani muncul dengan wajah yang lelah. Ada sembab di matanya yang berusaha ia sembunyikan. "Ayah, sekarang belum bisa. Bagas masih tidur," katanya lirih, seperti seseorang yang ingin bicara, tetapi dicekik oleh ketakutan. Aku menatapnya, mencari jawaban yang tak ia ucapkan. Selama beberapa detik, kami hanya saling diam. Aku melihat bahunya sedikit gemetar, dan di baliknya, kulihat sekilas bayangan gelap. Botol-botol kosong di atas meja, jaket pria terlempar sembarangan, dan sisa rokok yang tak sempat dimatikan. "Ani, kamu baik-baik saja?" tanya aku. Pertanyaan sederhana yang terasa seperti menggenggam bara api. Ia mengangguk cepat, terlalu cepat untuk dianggap sebagai kebenaran. "Iya ya, jangan khawatir." Namun suara itu tak memiliki nyawa, tak memiliki cahaya Ani yang dulu tumbuh dengan tawa di halaman belakang rumah. Aku ingin masuk, ingin memeriksa isi rumah itu, ingin menghadapi Bagas, ingin menarik Ani keluar dan memeluknya. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Ani menghalangi pintu dengan tubuhnya. "Ayah pulang dulu ya," katanya. Ada ketakutan dalam suara itu. Bukan ketakutan pada Bagas saja, tetapi ketakutan bahwa ia sendiri sudah tak tahu bagaimana keluar dari belitan hidupnya. Pintu itu tertutup sangat perlahan, tapi sakitnya menamparku sekejap kilat. Aku tetap berdiri di sana, di teras rumah yang dulu kubangun dengan cinta, namun kini terasa lebih seperti tempat pengasingan. Aku mendengar dari dalam suara sesuatu yang terbanting. Lalu suara Bagas mengumpat dan suara Ani yang menahan nafas agar tak terdengar menangis. Hatiku seketika mengerut seperti kertas yang diremas. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan tanpa arah. Langit mulai menggelap, seolah turut merunduk melihat rapuhnya seorang ayah yang tak sanggup melindungi satu-satunya putrinya. Di sudut jalan, aku berhenti. Aku menatap langit dan bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan seorang ayah harus meminta izin untuk sekedar memastikan anaknya baik-baik saja? Ada rasa bersalah yang menumpuk di dadaku. Aku merasa seperti telah menyerahkan Ani ke tangan yang salah, sementara aku sibuk mempercayai bahwa cinta rumah tangga bisa tumbuh dari pemberian harta. Aku lupa bahwa yang paling rapuh dalam hidup bukanlah harta, melainkan hati manusia. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku mengerti. Pintu yang tak pernah kubuka bukan hanya pintu rumah Ani, tetapi pintu kesedihan yang selama ini ia sembunyikan dariku. Dan sayangnya, aku baru mengetuknya ketika semuanya sudah mulai retak. Hari berikutnya, aku bangun dengan dada yang masih menyimpan sisa-sisa perih dari pintu yang tak kuberikan kesempatan untuk terbuka. Malam sebelumnya, aku mencoba memejamkan mata, namun wajah Ani terus muncul. Dengan sembab di mata, dengan senyum yang dipaksakan, dengan suara kecil yang memohon agar aku tak memaksa masuk. Pagi itu, aku merasa seperti ayah yang kehilangan arah. Aku menyesali betapa aku dulu begitu percaya diri.
merasa mampu melindungi anakku hanya dengan memberi rumah dan tanah. Aku lupa bahwa perlindungan sejati bukan tentang kemawahan, tetapi tentang hadir saat hati mereka retak. Aku duduk di kursi tua di ruang tengah rumahku yang kini semakin sunyi. Angin pagi membawa aroma kayu dan kenangan, mengingatkanku pada masa ketika Ani masih kecil, sering berlari-lari sambil membawa boneka lusuhnya. Ia akan memelukku sambil berkata, "Ayah, jangan pernah jauh dari Ani ya." Namun sekarang yang tersisa hanyalah bisikan samar. Bisikan rasa bersalah. Bisikan ketidakberdayaan. Saat aku sedang hanyut dalam diam, ponselku bergetar. Sebuah panggilan suara. Nama Ani terpampang di layar. Dadaku langsung mengencang. Kutekan tombol jawab. Dan suara Ani terdengar. Kecil, lirih, serak seperti daun kering yang terinjak. "Ya, bisa ketemu nanti sore?" tanyanya. Ada jeda panjang, seolah ia menimbang apakah ia pantas meminta pertolongan pada seseorang yang dulu ia panggil pahlawan. Suara itu bukan suara Ani yang kukenal. Bukan suara anak yang dulu berlari ke pelukanku. Bukan suara gadis yang dulu penuh warna. Ini suara seseorang yang sedang sakit, tetapi tak berani mengaku. Aku bisa merasakannya. "Tentu nak," jawabku pelan. "Ayah selalu bisa." Ia diam beberapa detik, lalu berkata dengan nada yang hampir patah, "Tapi jangan ke rumah dulu ya. Kita ketemu di taman, dekat balai desa. Di bangku yang dulu sering kita duduki." Hatiku tercekak. Mengapa ia tak ingin aku datang ke rumah? Mengapa ia ingin bicara di tempat terbuka? Mengapa suaranya seperti seseorang yang takut Bagas akan mendengar? Aku memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Seorang ayah bisa mengenali ketika anaknya sedang menutupi luka. "Baik, ayah ke sana," jawabku. Sepanjang hari, aku menunggu sore datang. Waktu seakan bergerak lambat, seperti sengaja menunda jawaban atas kegelisahanku. Ketika akhirnya matahari condong ke barat, aku berjalan menuju taman. Langkahku berat, seperti setiap daun yang berserakan, adalah kenangan yang menginjak-injak hatiku. Saat aku tiba, Ani sudah duduk di bangku batu itu. Angin membuat rambutnya sedikit berantakan. Ia menatap tanah, tidak berani menatapku. "Ani," panggilku lembut. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, dan di bawah matanya ada bekas lingkar gelap yang tak bisa ditutup dengan senyum. Melihatnya seperti itu, rasanya seperti ada tangan tak terlihat menyobek dada kiriku. "Ania," suaranya pecah. "Aku capek." Kalimat itu, kalimat sederhana yang terdengar seperti jeritan paling sunyi di dunia. Aku ingin memeluknya, ingin membuatnya merasa aman. Namun ia mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia belum siap disentuh siapapun. "Ayah tahu," jawabku pelan. "Katakan pada ayah apa yang membuatmu seperti ini." Ani menggigit bibirnya, menahan emosi yang mungkin telah lama ia pendam. "Bagas, dia berubah ya. Dia sering marah. Kalau sedang mabuk, dia lempar barang. Kadang dia bentak aku, kadang dia dorong aku." Suara Ani pecah di ujung kalimat itu. Dunia di sekelilingku mendadak redup, seperti semua warna direnggut paksa. Aku merasakan darahku mendidih, namun nafasku dingin seperti batu. "Kenapa kamu diam saja selama ini?" tanyaku dengan suara menggigil. Ani mengusap matanya. "Aku takut ya. Takut kalau ayah kecewa. Takut kalau ayah pikir aku gagal. Dan aku takut kalau Bagas makin menjadi." Aku meremas ujung bangku, mencoba menahan luapan emosi agar tidak meledak di hadapan anakku sendiri. "Ani,
Ayah tidak pernah kecewa. Ayah hanya takut kehilangan kamu. Ani menunduk. Setetes air matanya jatuh ke punggung tangannya. Setetes yang terdengar seperti palu kecil memukul jantungku. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara yang gemetar, "Ayah, tolong aku." Mendengar itu, seluruh tubuhku seperti runtuh. Bukan karena kelemahan, tetapi karena akhirnya anakku yang selama ini menahan dunia di bahunya, akhirnya mengizinkan aku kembali menjadi ayahnya. Sore itu, ketika matahari pecah menjadi warna emas di ujung langit, aku tahu satu hal. Pertempuran ini belum dimulai. Tetapi hatiku sudah bersumpah. Demi Ani, dunia boleh menuding, waktu boleh kejam, dan Bagas boleh mengamuk. Aku akan berdiri di depan anakku, meski seluruh hidup harus kugadaikan. Karena suara anakku yang dulu lantang telah menjadi bisikan. Dan bisikan itu memanggilku pulang menjadi ayah sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, langkahku pulang terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelayuti pundak, lebih berat dari karung gabah yang pernah kupikul dulu. Kata-kata Ani terus terngiang di telingaku. "Ayah, tolong aku." Permintaan itu seperti paku yang menancap, bukan merobek daging, tapi menghantam batinku. Selama ini aku marah karena warisan yang dicuri, tabungan haji yang disikat, dan kehormatan yang diinjak. Tapi ternyata masalah terbesar bukan itu. Ternyata anakku sendiri hidup dalam ketakutan yang tak pernah sampai ke telingaku. Malam itu, aku duduk sendirian di teras, ditemani lampu gantung yang cahayanya redup seperti napas tua yang menua. Angin malam membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, suara tonggeret terdengar serupa jeritan kecil, mengingatkanku pada jeritan Ani yang tak pernah ia keluarkan. Aku menatap bintang-bintang, mencoba mencari jawaban. Mengapa anakku harus menanggung semua itu sendirian? Di mana aku ketika ia memerlukan bahu untuk bersandar? Setiap detik aku merasa makin bersalah. Aku menyesal memberi warisan itu tanpa memikirkan bagaimana cara menjaga hati anakku. Aku menyesal percaya pada Bagas, yang ternyata berubah menjadi manusia yang tak lagi mengenal batas akhlak. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan di taman. Ani jarang menghubungi, mungkin masih menimbang langkah. Tapi malam itu, ponselku kembali berbunyi. Bukan suara Ani kali ini. Nama di layar membuatku nyaris tak bernapas. Bu RT. Aku angkat. Suaranya bergetar seperti seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. "Pak Karjo, maaf kalau saya lancang. Tapi saya rasa Bapak harus tahu sesuatu tentang Bagas." Dadaku langsung mengeras. "Ada apa, Bu?" Ia terdiam beberapa detik, seakan takut membuka pintu rahasia gelap yang selama ini tertahan. "Saya sudah lama ingin cerita, Pak. Tapi Ani selalu bilang jangan sampai Bapak tahu. Tapi tadi pagi saya lihat dia menangis di depan rumah. Mukanya lebam. Sepertinya baru bertengkar sama Bagas." Ada suara pecah di dalam kepalaku, seperti kaca jendela yang dihantam batu. Aku berdiri dari kursi, hampir menjatuhkan ponsel. "Lebam?" tanyaku dengan suara yang lebih rendah dan tajam daripada yang pernah kudengar dari diriku sendiri. "Iya, Pak Karjo. Ani bilang cuma jatuh. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagas keluar rumah sambil marah-marah, mabuk berat." Duniaku bergoyang, seolah bumi menolak menopang kakiku.
Setelah panggilan itu selesai, aku tak bisa duduk, tak bisa berpikir. Bahkan napas pun terasa seperti bara. Ani, anakku, diperlakukan seperti itu di rumah yang dulu kubangun dengan doa dan kerja keras. Di rumah yang kuserahkan sebagai bukti cinta, di rumah yang kini berubah menjadi neraka kecil. Aku meraih jaket, menyalakan motor tua yang suaranya meraung panjang. Aku tak peduli malam sudah larut. Aku tak peduli kalau Bagas sedang mabuk. Aku tak peduli kalau pertengkaran akan terjadi. Aku tak bisa lagi tinggal diam. Tapi sebelum motor kulajukan, ponselku bergetar lagi. Pesan singkat dari Ani. Ayah, jangan ke rumah sekarang. Bagas lagi emosi. Bahaya. Nanti kita bicara lagi ya. Aku menatap layar itu lama. Kata-kata Ani seperti tali yang menahan amarahku agar tidak meledak. Ia masih melindungi seseorang yang menyakitinya. Masih mencoba menjaga keadaan tetap tenang. Masih takut. Aku duduk kembali di teras. Di bawah langit yang dingin, aku merasa lebih tak berdaya dari sebelumnya. Namun di tengah keputusasaan itu, tekadku mulai tumbuh seperti bara kecil dalam abu gelap. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Bukan hanya dari Ani, tapi dari saksi-saksi lain. Tetangga, orang tua teman-temannya, siapa saja yang tahu bagaimana Bagas menjalani hidupnya. Jika dunia sudah menutup telinga Ani, maka akulah yang harus mendengarkan. Jika Bagas sudah menjadi badai, maka aku akan menjadi tembok yang berdiri melindungi anakku. Dan jika rumah warisan itu telah berubah menjadi tempat penderitaan, maka aku tak segan mengetuk setiap pintu untuk mengembalikan kehormatannya, meskipun aku harus melawan menantuku sendiri. Malam itu, angin membawa suara samar-samar dari kejauhan. Entah itu suara daun, atau suara bisikan Tuhan, yang mengatakan, "Karjo, waktumu untuk diam telah berakhir." Keesokan paginya, ketika matahari masih malu-malu naik di balik pepohonan, aku bangun dengan dada yang masih berat. Malam sebelumnya, aku duduk hingga larut, ditemani angin yang seolah mengusap pundakku yang sudah rentah. Namun meski tubuhku letih, ada sesuatu yang menggerakkan aku sejak fajar. Tekad yang tak lagi bisa ditunda. Aku menyeduh kopi hitam. Aromanya mengingatkanku pada masa-masa muda, ketika hidup masih sederhana dan hatiku belum penuh luka. Saat itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi tinggal diam. Sudah terlalu banyak yang Ani tanggung sendirian. Pagi itu, aku berjalan menuju rumah Bu RT. Langkahku perlahan, namun tegap. Setiap derap terasa seperti ketukan palu di jantungku. Ada sesuatu yang akan kubuka hari ini. Tabir yang selama ini disembunyikan rapat oleh anakku demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Bu RT menyambutku di teras. Raut wajahnya sayu, penuh kekhawatiran. "Pak Karjo, ayo masuk," katanya lembut. Kami duduk di ruang tamunya yang sederhana. Bau teh melati menghangatkan udara. "Bu," kataku. Suaraku pelan namun tegas. "Kemarin, Ibu bilang Ani lebam. Saya mohon, ceritakan apa yang Ibu tahu." Dia menatapku lama, seakan ingin memastikan bahwa hatiku siap mendengar sesuatu yang menyakitkan. "Pak, saya sering lihat Ani menangis.
Ia selalu berusaha menutupinya, selalu bilang hanya salah paham sama Bagas. Tapi saya tahu, Pak, bukan begitu. Aku menggenggam lututku. Kuku-kuku menekan kain celana. Beberapa kali, lanjutnya, kalau Bagas mabuk, dia teriak-teriak dari dalam rumah. Kadang banting pintu. Saya sampai takut, Pak. Takut ada sesuatu yang terjadi sama Ani. Setiap kata dari bibirnya jatuh seperti batu ke dalam dadaku. Aku tak hanya mendengar cerita. Aku mendengar jeritan yang selama ini Ani pendam. Aku menunduk. Napasku memburu. Mataku panas. Bu, kenapa tidak beritahu saya dari dulu? Tanyaku. Bukan menyalahkan, namun menahan getir. Iya, Pak. Jawabnya pelan. Saya pernah mau bicara, tapi Ani menahan saya. Katanya, Bu, tolong jangan sampai ayah tahu. Nanti ayah kepikiran. Anakku. Bahkan saat terluka, ia masih ingin melindungi aku, ayah yang sudah tua ini. Aku mengusap wajahku, menahan air mata yang mulai berkumpul. Tak cukup di situ. Aku mendatangi beberapa tetangga lain. Ada yang hanya berani berbicara dengan lirih. Ada sekadar memberi isyarat dengan tatapan iba. Tapi semuanya sama. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Sebelum pulang, aku bertemu Pak Karyo, tetangga paling dekat rumah Ani. Ia orang yang jarang bicara. Namun saat melihatku, ia menghentikan langkahnya. Pak Karjo, maaf sebelumnya. Tapi Bagas itu makin parah sekarang. Aku menatapnya dengan sorot yang penuh tanya. Parah bagaimana, Pak? Dia suka pulang pagi, mabuk berat, kadang bawa teman laki-laki dan perempuan, mereka pesta di rumah, Pak. Keras suaranya. Saya ini laki-laki, Pak, tapi kalau dengar suara gaduh begitu, saya saja risih. Dunia di sekitarku seperti memudar. Suara angin, suara burung, suara orang lewat. Semua hilang. Yang ada hanya kalimat itu. Pesta, mabuk, perempuan. Di rumah warisan yang kubangun dengan cucuran keringat. Di rumah tempat Ani seharusnya bahagia. Di rumah tempat doa-doaku letakkan di setiap sudutnya. Aku merasakan darahku naik ke kepala. Pak Karjo, lanjutnya. Saya ngomong begini bukan mau buat Bapak sakit hati. Tapi, sudah saatnya Bapak campur tangan. Ani itu tersiksa, Pak. Kami lihat, tapi kami tidak bisa masuk terlalu dalam. Bagaimanapun, itu rumah tangga orang. Tapi Bapak ayahnya. Kali ini aku tak bisa menahan air mata. Mengalir pelan, tanpa suara. Namun panasnya menusuk jauh lebih dalam dari luka apapun yang pernah kuterima. Aku pulang dengan langkah yang gemetar, tapi bukan karena lemah. Ada api di dalam dadaku. Malam setelah aku mendengar semua dari para tetangga, aku tak dapat memejamkan mata. Rasanya seperti ada kawat berduri yang diselipkan ke dalam dadaku. Setiap aku menarik napas, perihnya mengoyak semakin dalam. Rumah terasa sangat sepi, bahkan lebih sepi daripada masa setelah istriku berpulang. Aku duduk di sudut kamar. Lampu sengaja tak kunyalakan. Dalam kegelapan itu, aku mencoba merangkai kembali arti menjadi seorang ayah. Dulu kuanggap tugasku selesai ketika berhasil memberikan rumah, tanah, jaminan masa depan, dan pendidikan. Ternyata aku salah. Sangat salah. Yang dibutuhkan anak bukan hanya warisan yang berbentuk bangunan,
tapi warisan berupa keberanian ayahnya untuk melangkah ketika anaknya tersandung. Aku menatap foto keluarga di meja kecil. Foto yang diambil 5 tahun lalu sebelum Ani menikah. Dalam foto itu, Ani tersenyum cerah. Matanya berbinar seperti seseorang yang percaya bahwa dunianya akan selalu aman. Dan aku berdiri di belakangnya dengan bangga, merasa bahwa aku telah melakukan tugas hidupku. Tapi sekarang, binar itu padam. Senyumnya tenggelam, dan aku justru membiarkannya berjalan ke lubang yang tak ia sadari dalam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku akhirnya memutuskan. Besok, aku harus mulai bertindak. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya membelah celah-celah jendela, menabrak wajahku yang belum tidur. Aku keluar rumah dengan langkah tertatih, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatiku seperti baru saja melewati lumpur pekat. Di jalan kampung, beberapa orang menyapaku. Ada yang sekadar mengangguk, ada yang menaruh tatapan iba, ada pula yang pura-pura tak melihat. Aku tidak menyalahkan mereka. Semua orang punya batas ketika melihat penderitaan orang lain, terutama jika itu menyangkut rumah tangga. Aku berjalan menuju balai desa. Tempat aku dulu mengabdi bertahun-tahun sebagai kepala desa. Tempat itu masih sama. Pohon besar yang rindang, genteng tua yang berlumut, dan bangku kayu panjang yang pernah kutiduri ketika rapat berlangsung hingga larut malam. Ketika aku masuk, beberapa perangkat desa yang dulu bekerja denganku terkejut melihat kedatanganku. "Loh, Pak Karjo, tumben mampir pagi-pagi begini," sapa salah satu dari mereka, Pak Darto. Aku tersenyum tipis. "Darto, aku butuh bantuanmu." Nada bicaraku membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi. Kami duduk. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu sering bersamaku mengurus segala persoalan warga, sengketa tanah, masalah keluarga, urusan sosial. Ironisnya, kini aku datang membawa persoalan yang justru terjadi dalam keluargaku sendiri. Aku ingin tahu riwayat pinjaman Bagas. Katu pernah pinjamkan 2 miliar untuk modal kerja. Katanya untuk usaha. Aku ingin tahu apakah ia benar menjalankan usaha itu. Mereka saling pandang. Suasana berubah sendu. Pak Darto menelan ludah. "Pak Karjo, sebenarnya kami sudah lama ingin bicara, tapi kami takut Bapak tersinggung." Hatiku mencelos. "Apa maksudmu?" "Jadi, tidak ada usaha sama sekali?" "Tidak, Pak. Maafkan kami baru bilang sekarang. Kami pikir mungkin Bagas akan berubah. Tapi sepertinya semakin parah." Aku mengangguk lemah. "Terima kasih. Setidaknya sekarang aku tahu." Saat aku berjalan pulang dari balai desa, angin menerpa wajahku. Langit cerah, tapi hatiku mendung seperti hendak hujan. Setibanya di rumah, aku duduk kembali di teras. Aku merasa seperti lelaki tua yang baru saja melihat sebagian besar hidupnya runtuh. Namun di balik runtuhan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Kesadaran bahwa Ani tak boleh lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dalam hatiku, aku berkata perlahan, "Mulai hari ini, aku bukan lagi ayah yang diam. Aku bukan lagi saksi. Aku akan menjadi penjaga. Bukan penjaga harta, bukan penjaga gengsi, tapi penjaga jiwa seorang anak yang dulu kubesarkan dengan peluh, doa, dan cinta. Malam sebelumnya aku hanya memiliki tekad. Tapi hari ini, tekad itu berubah menjadi langkah. Dan aku tahu langkah ini akan membawaku pada pertarungan yang tak pernah kubayangkan. Pertarungan melawan menantu yang telah mencuri bukan hanya hartaku, tapi juga senyum anakku." Aku menghampirinya cepat. "Ani, nak, lihat ayah," bisikku sambil memegang kedua bahunya.
Ia mendongak perlahan, dan ketika matanya bertemu dengan mataku, tangisnya pecah seperti bendungan yang jebol. "Ayah, maafin aku." Kalimat itu keluar dari bibirnya dalam suara patah-patah. Aku menggeleng, suaraku gemetar. "Kamu tidak salah apa-apa, Nduk. Kamu tidak salah. Ayah yang salah." Ia menggeleng keras, tangisnya makin menjadi. "Aku sudah berusaha lah ya, aku sudah sabar. Tapi Bagas makin parah." Aku meraih wajahnya, mengusap memarnya dengan jempolku gemetar. Ini Bagas yang lakukan? Ani tak menjawab, tapi tatapannya cukup. Jawabannya bukan kata-kata, tapi luka yang membekas. Sejenak, aku merasakan sesuatu dalam diriku pecah. Bukan sekedar marah, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih tajam, lebih dalam. Perasaan seorang ayah ketika anaknya disakiti. Malam itu, setelah aku memperoleh kepingan demi kepingan kebenaran tentang Bagas, tubuhku terasa menggigil meski angin hanya berhembus pelan. Seakan udara malam sedang memberi isyarat bahwa badai yang sesungguhnya belum dimulai. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada dinding amar yang pucat. Ada momen ketika keheningan justru lebih bising daripada keramaian. Dan malam itu, keheningan berteriak di telingaku. Aku meraba dada kiriku, tempat yang terasa sesak seakan dipenuhi awan kelabu. Setiap informasi tentang Bagas yang kuterima hari ini, setiap cerita tetangga yang akhirnya terbuka, semuanya menancap mendalam seperti duri yang sengaja disisipkan Tuhan untuk membangunkanku. Seharusnya aku lebih cepat. Seharusnya aku lebih peka. Seharusnya aku tidak membiarkan Ani memikul semuanya sendirian. Aku menunduk. Malam itu aku menangis. Bukan menangis sebagai lelaki tua yang kalah, tapi sebagai seorang ayah yang terlambat mengulurkan tangan. Pagi berikutnya datang dengan sunyi yang aneh. Matahari seperti enggan menampakkan dirinya, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Ani. Bukan dengan amarah, tapi dengan niat. Aku ingin bicara, ingin tahu kondisi sebenarnya, ingin memastikan bahwa anakku tidak lagi menyembunyikan lukanya. Ketika aku tiba di depan rumah itu, pintunya setengah terbuka. Jendela ditutup rapat. Tirai tertarik ke bawah hingga tak ada cahaya masuk. Rumah itu terasa dingin, seperti tempat tanpa kehidupan. Aku melangkah pelan. Dari dalam terdengar suara sendu. Suara isak. Suara perempuan. Suara yang sudah sangat kukenal. Hatiku langsung ciut. "Ani?" Panggilku lirih. Tak ada jawaban. Hanya isak yang terdengar lebih jelas. Aku mendorong pintu perlahan. Rumah itu berantakan, tidak seperti biasanya. Gelas pecah di lantai, baju berserakan dan botol-botol bir tergeletak di meja. Aroma alkohol menusuk hidungku. Di sudut ruang tamu, aku melihat sosok Ani duduk memeluk kedua lututnya. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya sembab. Pipinya memar kebiruan. Memar yang tak sempat ia tutupi. Darahku mendidih. Aku menghampirinya cepat. Aku memeluknya erat, seakan ingin menahan seluruh dunia dari menyentuhnya lagi. "Dok, mulai sekarang kamu tidak sendirian. Ayah ada di sini. Ayah nggak akan biarkan kamu disakiti lagi.
Ia menangis di dadaku, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan tangis kami bersatu. Tangis dua hati yang sama-sama hancur. Setelah ia lebih tenang, aku bertanya pelan, "Bagas di mana?" Ani mengusap air matanya. "Dia pergi lagi, mabok. Semalam dia marah besar. Aku salah ngomong, katanya aku nggak ngerti hidupnya. Dia banting barang, terus..." Ia terdiam, menggigit bibir, menahan cerita yang terlalu pedih untuk dilanjutkan. Aku menatap luka di lengannya, bekas cakaran, tanda yang tak pernah ingin kulihat pada tubuh anakku. "Duk," bisikku, "mulai hari ini, kamu ikut ayah pulang." Ani menatapku kaget, seakan tak percaya ia masih punya tempat untuk kembali. "Tapi, Bagas..." "Bagas bukan lagi alasan," potongku tegas namun lembut. "Kalau kamu terus di sini, kamu habis. Ayah nggak mau kehilangan kamu seperti ayah kehilangan ibumu dulu." Ia terdiam, matanya berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih, tapi karena secerca harapan muncul. Aku berdiri dengan punggung yang sudah renta tapi hati yang mendadak menjadi baja. "Duk, cepat bereskan barang. Kita pulang." Saat itulah, dari pintu belakang, suara berat terdengar. "Pulang kemana?" Bagas muncul dengan mata merah. Langkah sempoyongan, bau alkohol menyengat. Amarah menyala dalam diriku. Tidak seperti api kecil, tapi seperti kobaran yang siap membakar habis. Untuk pertama kalinya, aku menatap Bagas sebagai musuh, bukan menantu. "Duk, di belakang ayah, sekarang." Inilah awal dari pertarungan yang tak bisa lagi dihindari. Pertarungan antara seorang ayah yang siap mati demi anaknya, dan seorang menantu yang telah mencuri semua. Kecuali satu hal, cintaku sebagai ayah. Hari itu aku kembali pulang dengan langkah yang kukira masih memiliki harga diri. Tapi nyatanya, begitu hipotek masa tua meremukkan bahuku, aku sadar. Rumah yang dulu kubangun dengan doa dan kerja keras, kini tak lagi menyambutku sebagai pemiliknya. Pagar besi tua itu berderit ketika kubuka, seolah menahan air mata yang ingin ikut pecah bersamaku. Suasana rumah tampak kacau. Di teras berserakan puntung rokok, botol minuman, dan sandal-sandal asing yang tak kukenali. Aku menarik napas panjang, bau pekat yang pernah kutentang kini justru berdiri di halaman rumahku sendiri. Aku hanya ingin bertemu Ani, mendengar suaranya, bertanya apakah ia makan, tidur, atau setidaknya masih menyimpan harapan kecil untuk esok. Namun ketika aku mengetuk pintu, yang keluar justru suara langkah kasar Bagas. Ia membuka pintu dengan wajah kusut, tatapan pudar seperti orang yang kehilangan batas benar dan salah. "Apalagi, Pak?" katanya pelan tapi penuh ejekan tersembunyi. Aku menelan kesedihan yang hampir meluber dari mataku. "Aku hanya ingin bertemu Ani. Boleh?" Bagas menyandarkan bahu pada kusen pintu, menatapku dari ujung kepala hingga dada, seolah aku hanya numpang hidup di rumah yang dulu kubangun dengan tulang punggungku sendiri. "Ani capek, Pak. Jangan ganggu. Banyak pikiran," katanya. "Banyak pikiran?" Aku menatapnya, bertanya-tanya dalam hati. Apakah salah satu pikiran itu adalah dirinya, yang telah menghabiskan tabungan hajiku, yang menghilangkan uang pinjaman 2 miliar seperti pasir yang hilang ditelan gelombang, yang menjadikan rumahku tempat pesta sementara aku merapuhkan tubuh untuk menahan malu di hadapan tetangga? Aku hanya ingin berbicara, sebentar saja. Suaraku pecah, seperti retak di cermin tua. Tanpa rasa hormat sedikit pun, Bagas menutup pintu perlahan. Bukan keras, bukan kasar, tapi justru yang perlahan itu lebih menusuk, seakan ia melihatku sebagai debu yang menghalangi jalannya.
Besok saja, Pak. Sekarang bukan waktunya. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana, di beranda rumahku sendiri, seperti orang asing yang salah alamat. Angin sore menimpa wajahku, membawa bau sawah dan suara burung-burung kecil yang mencari tempat pulang. Rumah-rumah lain menyalakan lampu, memanggil penghuninya untuk kembali. Tapi aku, lampu teras rumahku menyala tanpa mengundangku masuk. Aku duduk di anak tangga, memijat dadaku yang terasa sesak. Ya Allah, di mana letak salahku sebagai ayah? Aku tidak pernah meminta mereka mengangkatku tinggi. Aku hanya ingin tidak dijatuhkan serendah ini. Di balik pintu aku mendengar suara Ani, lirih seperti orang yang menahan tangis. Tapi ia tidak keluar, dan aku tidak ingin membuatnya makin tersiksa karena memilih antara suami dan ayahnya. Jadi aku bangkit, dengan langkah yang terasa seperti menyeret beban gunung. Aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang tak lagi memanggilku dengan kata pulang. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan, ditemani suara hatiku yang patah. Dalam diam aku berdoa dengan suara yang hampir hilang. Jika suara ayah tak lagi didengar di rumah sendiri, semoga engkau yang mendengarnya. Dan untuk kalian yang mendengarkan kisah ini, jika kalian pernah merasa diperlakukan seperti tamu di rumah yang kalian bangun sendiri, tulislah di kolom komentar. Suara kalian mungkin bisa menguatkan sesama yang sedang berjuang diam-diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pintu rumahku yang ditutup pelam oleh Bagas terus menghantam pikiranku. Tapi yang paling menyesakan bukanlah perlakuannya, melainkan suara Ani yang lirih dari balik dinding, seperti seseorang yang ingin berteriak, namun takut dunia runtuh jika ia membuka mulutnya. Pagi harinya, setelah subuh, aku memberanikan diri kembali. Bukan untuk meminta hak, bukan untuk menagih budi. Aku hanya ingin memastikan Ani baik-baik saja. Meski semalam aku diusir halus, seorang ayah tidak punya pintu yang benar-benar tertutup ketika menyangkut anaknya. Ketika sampai di depan rumah, suasana tampak tenang. Tidak ada botol berserakan, tidak ada teriakan teman-teman Bagas, hanya sunyi yang menggantung. Aku mengetuk pintu perlahan, berharap yang membukanya adalah Ani. Dan benar. Pintu terbuka menampilkan wajah anak perempuanku yang sudah tidak secemerlang dulu. Matanya sembab, kulitnya pucat, senyumnya patah. Ia mencoba tersenyum ketika melihatku, tapi senyum itu seperti kain robek yang dipaksa menutup luka. Ayah, kenapa kesini pagi-pagi? Suaranya lirih, bergetar. Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan rasa khawatir yang sudah sejak lama menggumpal. Ayah cuma mau lihat kamu. Tadi malam, ayah dengar kamu menangis. Ani menunduk. Jemarinya menggenggam kusen pintu, seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Aku nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Anak mana yang tidak apa-apa jika rumahnya dipenuhi pesta, uang ayahnya dihabiskan suaminya, dan ia harus memilih diam agar tidak menambah luka. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Ani, jangan sembunyikan apapun dari dunia, tapi jangan sembunyikan sakitmu dari ayah. Karena kalau kamu terluka, ayah ikut berdarah. Baru aku mengucapkan itu, air matanya merembes. Satu bulir jatuh, lalu menyusul yang lain, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Ani memelukku erat. Erat sekali. Seakan ia sudah terlalu lama menahan segalanya sendiri. Ayah, aku capek. Kalimat itu keluar pelan, tapi menabrak jantungku dengan keras. Aku memeluknya balik, membelai rambutnya seperti dulu ketika ia kecil dan takut petir. Ceritalah, Nah. Ayah ada di sini. Ia menangis di dadaku, membiarkan segala penyesakan yang dipendam terurai satu persatu. Bagas makin parah, Ayah. Dia sering pulang pagi, makin kasar kalau ngomong. Kadang dia banting barang, kadang dia marah karena hal-hal kecil. Aku takut, tapi aku bingung harus gimana.
Hatiku panas, tapi kemarahanku bukan ingin meledakkan Bagas, melainkan karena aku tidak ada di sana ketika Ani menahan semua sendirian. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin ikut jatuh. Ani, dengarkan ayah. Kamu bukan boneka yang harus kuat sendirian. Kamu anak ayah. Dan selama ayah masih bernapas, kamu tidak akan sendirian. Ayah tidak akan diam. Ani menggeleng lemar. Tapi, kalau aku bicara atau melawan, Bagas marah. Aku takut kalau... Aku menempelkan tangan di pipinya. Nah, jangan takut jadi benar hanya karena orang lain terbiasa jadi salah. Ia menangis lagi. Dan aku sadar, air mata anakku jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta, uang, atau harga diri yang diinjak. Saat itu aku berjanji, entah dunia mengizinkan atau tidak, aku akan melindungi Ani, meski harus menantang badai di depan pintu rumah yang dulu kubangun sendiri. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, jika kalian punya anak yang sedang diam-diam menahan sakit, siapapun kalian, peluklah mereka hari ini. Kadang suara kasih orang tua bisa menyelamatkan nyawa yang hampir runtuh. Tinggalkan komentar jika kalian pernah merasa kalah, tapi tetap memilih bertahan demi orang yang kalian sayangi. Pagi itu, setelah Ani menangis di dadaku semalam, aku pulang dengan langkah yang berat, namun telah menentukan satu hal. Aku tidak akan membiarkan anakku terus hidup di bawah bayang-bayang laki-laki yang merenggut martabatku, menyakiti perasaannya, dan menginjak harga diri keluarga kami. Aku duduk lama di balai bambu di halaman rumahku yang sederhana, menatap langit yang cerah, namun terasa sendu. Angin pagi membawa aroma tanah basah, mengingatkanku pada masa ketika Ani masih kecil, berlari-lari sambil membawa boneka lusuhnya, memanggilku dengan tawa yang kini sudah jarang ku dengar. Di kepalaku, bayangan Ani menangis itu terus berulang, bagaikan luka yang ditusuk ulang tanpa henti. Aku sadar, ini bukan lagi soal warisan yang dicuri, bukan pula soal uang 2 miliar yang lenyap, atau tabungan haji yang disikat tanpa malu. Ini tentang anak, tentang jiwanya, tentang ketakutan yang merayapi hari-harinya. Dan aku tidak boleh hanya menjadi penonton. Siang harinya, aku kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu menjadi lambang jerih payahku, namun kini seperti ranjau yang siap menyakiti siapapun yang terlalu dekat. Namun hari ini, hatiku lebih tegas daripada rasa takutku. Ketika aku mengetuk pintu, Bagas muncul. Dengan wajah yang tak punya penyesalan sedikit pun. Bahkan, ada senyum tipis di bibirnya. "Ada apa lagi, Pak?" katanya, seolah aku ini pedagang asongan yang mengganggu. Aku menatapnya tanpa gentar. "Panggil Ani. Ayah mau bicara sama kalian berdua." Ia tertawa kecil. "Kalau cuma mau ceramah, Pak, Aku potong dengan suara yang pelan, tapi kukunci dengan ketegasan yang selama ini kutahan. "Bagas, hari ini kamu jangan main-main dengan ayah. Panggil Ani." Entah mengapa, mungkin karena nadaku berbeda, ia akhirnya berbalik dan memanggil Ani. Tak lama putriku keluar dengan wajah cemas, matanya merah seperti habis bertarung dengan rasa takut. "Ayah, kenapa datang lagi?" Aku meraih tangannya perlahan, meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. "Nak, kita harus bicara tentang hidupmu, tentang apa yang kamu tahan selama ini." Bagas menyelah. "Pak, jangan bawa-bawa rumah tangga saya. Ini urusan kami." Aku menatapnya. "Kalau kamu tidak menghabiskan hartaku, mengambil tabungan hajiku, mempermalukan rumahku dengan pesta dan membuat anakku menangis tiap malam, mungkin memang ini tidak ada sangkut pautnya denganku." Bagas terdiam. Ani menunduk, kedua tangannya gemetar. Aku melanjutkan. "Tapi Ani anakku, dan kamu telah melampaui batas. Aku tidak akan membiarkan dia terus menderita." Bagas siap membalas, namun aku mengangkat tangan. "Kamu boleh ambil uangku, Bagas. Kamu boleh habiskan harta yang kuberikan. Tapi kamu tidak berhak mengambil kebahagiaan anakku." Ani mulai menangis pelan.
Aku mendekap bahunya. Nak, kamu mau terus seperti ini? Kamu mau hidupmu habis dalam ketakutan hanya karena merasa sudah terlanjur menikah? Ani menggigit bibirnya, suaranya pecah. Aku nggak kuat ya. Kalimat itu cukup. Itu adalah izin yang kutunggu-tunggu. Bukan untuk melawan Bagas, tapi untuk menyelamatkan anakku dari dirinya sendiri. Aku kembali menata Bagas. Mulai hari ini, Ani ikut ayah. Dia butuh tenang. Dan kamu, renungkan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan cari masalah Bagas. Kamu sudah cukup menyakiti keluarga ini. Untuk pertama kalinya, wajah Bagas tampak terpojok. Bukan karena takut padaku, tapi karena ia sadar Ani sudah tidak mampu lagi bertahan. Ani memeluk urat, tubuhnya gemetar seperti takut dunia akan memarahinya. Ayah, jangan tinggalin aku. Aku membalas pelukannya, memejamkan mata. Tidak, nak. Ayah di sini. Ayah tidak akan pergi. Kamu sudah terlalu lama berjuang sendirian. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa menjadi ayah lagi. Bukan hanya pemberi warisan, bukan hanya orang tua yang diabaikan. Aku kembali menjadi tempat pulang. Tempat aman. Tempat di mana Ani bisa bernafas tanpa ketakutan. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, jika kalian punya orang tua yang selalu berdiri di depan kalian, jagalah mereka. Dunia boleh jahat, tapi pelukan orang tua adalah benteng terakhir yang tidak pernah runtuh. Ceritakan pendapat kalian di komentar, kadang suara kalian bisa menyembuhkan hati yang patah. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa besar rumah yang kita bangun, bukan tentang berapa hektar tanah yang kita tinggalkan, bukan tentang berapa miliar yang pernah kita keluarkan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap menggenggam tangan kita ketika dunia berusaha merobeknya. Aku, Karjo, mantan kepala desa yang dulu disegani, kini hanya seorang ayah tua yang belajar menerima bahwa tidak semua warisan akan dihormati dan tidak semua kebaikan akan dibalas. Namun, di balik semua luka, Tuhan mengajarkan satu hal, bahwa cinta orang tua lebih kokoh dari dinding rumah manapun yang pernah kubangun. Ani kini tinggal bersamaku. Ia perlahan belajar tertawa lagi, meski tawanya belum selengkap dulu. Kadang ia masih menangis diam-diam. Tapi setidaknya, kini ia menangis dalam pelukan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Bagas, entah bagaimana nasibnya kelak. Aku tidak menyimpan dendam, bukan karena ia pantas dimaafkan, tetapi karena hati ayah terlalu sempit jika dipenuhi kebencian yang tidak akan mengubah apapun. Aku hanya berdoa, semoga dia menyadari bahwa menghancurkan orang lain tidak pernah membuat hidupnya lebih utuh. Dan tentang harta yang hilang, biar saja. Harta bisa dicari kembali. Tapi anak yang kehilangan dirinya sendiri, itulah kehilangan terbesar seorang ayah. Hari ini aku menutup cerita ini dengan hati yang jauh lebih tenang. Karena aku belajar bahwa warisan sejati bukan rumah, bukan tanah, bukan saldo bank. Warisan sejati adalah keberanian untuk melindungi orang yang kita cintai, meski dunia menganggap kita sudah terlalu tua untuk berjuang. Untuk kalian yang mendengarkan kisahku, jika kalian pernah dikhianati keluarga sendiri, disakiti orang yang kalian percayai, atau dipandang rendah padahal kalian yang paling banyak memberi, ingatlah satu hal. Tuhan melihat air mata yang kalian sembunyikan, dan suatu hari kelak, keadilan akan datang dengan cara yang tidak pernah kalian duga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah warisan yang dicuri dan anak yang menangis. Jika kalian punya cerita yang sama, atau sekedar ingin menguatkan sesama,
tulislah di kolom komentar. Karena kadang satu komentar dari hati bisa menyelamatkan seseorang dari putus asa. Inilah suara seorang ayah, dan semoga menjadi suara bagi siapapun yang sedang terluka.